bertanya, bagaimana hubungan sosial antara guru BK sekolah dan masyarakat setempat di kawasan perbatasan, Bu? Oke, kalau ditanya hubungan sosial sejauh ini terjalin dengan sangat baik ya, karena itu terlihat dari ada beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah kayak gitu. Eh, s- Beberapa tokoh masyarakat di sekitar lingkungan sekolah itu kita libatkan dan mereka pun ikut melibatkan diri datang walaupun ya hanya 1-2 orang. Jadi kalau ditanya bagaimana hubungan sosialnya sejauh ini sangat terjalin dengan baik. Baik, selanjutnya, apa tantangan sosial terbesar yang dihadapi oleh guru BK sekolah di kawasan perbatasan? Oke, di tantangan sosial ya tadi ya. Iya, Bu. Oke, kalau daerah perbatasan itu kan kita tahu ya bahwa dari segi latar belakang pendidikan ya, mohon maaf kalau bisa dibilang eh, pasti beberapa warga setempat itu adalah warga yang tidak berlatar belakang pendidikan yang sangat baik kayak gitu. Jadi adapun kayak misalnya ada beberapa kasus siswa nih ya, orang tua siswa kayak gitu ya, kita panggil nih anaknya nih. Nah terus misalnya berkaitan dengan anak yang nggak pernah hadir nih sudah sampai 10 kali alpa kayak gitu, terus kita panggil lah orang tuanya. Ya mereka tuh terkadang kayak suka lelah sendiri mengeluh akan keadaan anaknya kayak gitu, sampai kayak aduh pak, aduh bu, kita aja sudah capek kayak dikasih tahu tuh nggak ngerti-ngerti juga anaknya. Nah jadi bisa dibilang ya tantangannya tuh adanya ketidakpemahaman orang tua kayak gitu tentang bagaimana sih pola didik anaknya. Padahal kita tuh butuh sinergi kan, ada butuh kerjasama untuk membantu perkembangan anak kayak gitu. Mana sebenarnya kan yang tahu keadaan anak kayak gitu atau perkembangan anak yang lebih detail itu kan adalah orang tua, tapi malah orang tua tuh terkadang menyerahkan sepenuhnya ke sekolah untuk kemajuan pendidikannya atau untuk kemajuan diri anaknya. Jadi itu yang menjadi tantangan sih sebenarnya, lebih ke basic yang orang tua tidak memiliki pemahaman yang baik untuk kemajuan pendidikan anak. Yang ini, apakah ada perbedaan dalam hubungan sosial antara guru BK sekolah lokal dan yang datang dari luar daerah, Bu? Berarti ke gurunya ya. Ya, perbedaan dalam hubungan sosial. Hubungan sosial kalau sejauh ini tidak ada sih, sama aja ya, tidak ada perbedaan sih menurut saya. Guru BK yang datang dari luar dengan yang asli lokal tuh tidak ada sih, sama aja. Yang ini, bagaimana guru BK sekolah memanfaatkan jaringan sosial untuk mendukung pekerjaan Ibu? Jaringan sosial, Ya, manfaatkan jaringan sosial untuk mendukung pekerjaan. maksudnya nih media internet kah Ya. atau jaringan sosial? Jaringan sosial ini kan banyak, tokoh masyarakat itu juga jaringan sosial atau gimana nih, jaringan sosial apa nih? Ya, tentang kayak tokoh masyarakatnya gitu kali, Bu, yang mendukung pekerjaan Ibu. Oh berarti ini ya faktor faktor dari luar ya. Ya. Ya faktor dari luar sangat sih mendukung ya. Misalnya jaringan sosial kita nih kan misalnya melibatkan, kalau ada beberapa kasus siswa gitu ya, kita tuh kayak ada perkelahian antar siswa yang terkadang tuh misalnya mereka tuh nanti bawa-bawa unsur suku kayak gitu, unsur budaya. Nah kita tuh membangun jaringan sosial dengan tokoh-tokoh adat kayak gitu, karena mereka tuh juga kadang biasa bawa suku dan bawa adatnya kayak gitu kan. Jadi kita itu membutuhkan jaringan sosial dengan tokoh-tokoh di sekitar lingkungan di luar, supaya untuk membantu kita memediasi, karena kan kita tuh kalau sudah antar suku kan kita nih pihak netral kan, dan tidak paham kayak gitu bagaimana masuk ke dalamnya untuk menyelesaikan itu kalau pakai asas kekeluargaan gitu. Nah jadi sejauh ini ya kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di luar dalam beberapa kasus kayak gitu. Pertanyaannya, bagaimana partisipasi guru BK atau konselor sekolah dalam kegiatan sosial atau komunitas setempat? Oke, kalau ditanya keterlibatan, jadi guru BK sering melibatkan diri dalam beberapa kegiatan-kegiatan komunitas
sosial ya, berarti di luar ya nih ya. Ya berarti ada misalnya ada aksi-aksi sosial, aksi-aksi kemanusiaan, contoh apa namanya, ada kegiatan menggalang dana, misalnya ada apa namanya, menggalang dana kebakaran kayak gitu, kita guru BK berusaha untuk melibatkan diri. Jadi kalau ditanya sejauh ini melibatkan kayak gitu. Kalau ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas sosial di luar sekolah. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pengaruh adat dan norma lokal terhadap kehidupan sehari-hari pada guru BK atau konselor sekolah? Nanya seberapa besar, besar sekali ya. Itu tadi saya bilang bahwa keterlibatan apa namanya, adat dan norma itu sangat berpengaruh kayak gitu ya, norma lokal. Karena kenapa? Ya itu tadi di daerah perbatasan ini berarti kan ini ya, orang-orang di dalamnya tuh masih kuat sekali yang berkaitan dengan adat budaya. Jadi kita pun mau masukkan unsur berikan layanan itu, kita harus tahu betul apa yang menjadi budaya yang kuat di situ kayak gitu. Nah contohnya tadi itu, kalau ada kasus-kasus kita tuh pasti kalau sudah bawa-bawa unsur budaya, kita pun mau ndak mau melibatkan orang-orang yang paham sama budaya itu kayak gitu, apalagi sama tokoh-tokoh adatnya tuh. Bagaimana tingkat pendapatan guru BK atau konselor sekolah di kawasan perbatasan dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia? Oke, sejauh ini pendapatannya masih dalam kategori aman ya menurut saya, karena sejauh ini masih sejahtera saja sih. Selanjutnya, apakah terdapat kesenjangan ekonomi antara guru BK atau konselor sekolah lokal dan guru BK atau konselor sekolah yang berasal dari luar daerah? Tidak ada kesenjangan. Pertanyaan selanjutnya, apa sumber pendapatan utama bagi guru BK atau konselor sekolah di kawasan perbatasan ini? Kalau ditanya sumber pendapatan utama sejauh ini ya masih ya gaji dari sekolah kayak gitu, gaji pokok gitu, dan tunjangan yang kita terima. Jadi kalau untuk pekerjaan di luar dari sebagai guru tidak ada, masih hanya mengerjakan pekerjaan utama saya sebagai guru, dan disitulah sumber utama saya, sumber pendapatan utama. Bagaimana kondisi infrastruktur ekonomi seperti akses ke pasar dan fasilitas perbankan mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan para guru BK? Oke, jadi kondisi infrastruktur ekonomi itu menurut saya sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pekerjaan saya ya, karena ya maksudnya segala keperluan ekonomi itu kan ini ya, apa namanya, saya butuhkan di tempat itu kayak gitu. Jadi kebutuhan ekonomi saya tuh terpenuhi, akhirnya kan saya juga akan merasakan bahagia kayak gitu ya, sejahtera psikologi saya. Nah jadi saya pun enjoy menjalani pekerjaan saya gitu. Tapi kalau misalnya kebutuhan ekonomi saya itu tidak terpenuhi, ya mungkin saya tidak happy ya, akhirnya juga saya tidak enjoy atau tidak nyaman menjalani pekerjaan saya kayak gitu. Baik, seberapa besar kontribusi guru BK atau konselor sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan perbatasan? Pertumbuhan ekonomi lokal sejauh ini seberapa besar kontribusinya? Ya palingan kita sebagai ini ya, pengguna saja ya, sebagai konsumtif saja kayak gitu. Jadi kita mendukung pertumbuhan ekonomi itu dengan ya menjadi pengguna atau menjadi konsumen dari penjualan mereka kayak gitu. Artinya kan kita mendukung produk-produk mereka kan. Terus kalau kita mendukung produk mereka ya artinya kita juga salah satu orang atau subjek yang membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut gitu sebagai guru BK. Bagaimana akses guru BK sekolah terhadap peluang karir dan bisnis di daerah ini? Kalau peluang karir
di daerah perbatasan ini menurut saya untuk di luar dari sebagai guru atau di dunia pendidikan itu saya belum ada bayangan sama sekali kayak gitu. Ada nggak penunjang karir? Tapi kalau di dunia pendidikan ya menurut saya sangat berpeluang kayak gitu ya untuk meningkatkan karir saya gitu, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi di daerah perbatasan ini, sehingga itu yang membuka peluang untuk kita tuh semakin meningkatkan karir kita. Apakah guru BK sekolah ini terlibat dalam pelestarian budaya lokal? Jika iya, bagaimana caranya? Ya, kawasan pelestarian budaya lokal ya berarti ini ya, misalnya di sini kan ada kayak beberapa kegiatan-kegiatan budaya di beberapa momen-momen tertentu ya, kayak gitu. Misalnya ada acara adat, pernikahan adat, ya kita kalau diundang kita datang kayak gitu. Terus kayak ada acara-acara misalnya adat-adat tertentu ya kita datang. Jadi cara pelestariannya salah satu caranya ya kalau ikut serta dengan turut hadir kayak gitu. Itu aja sih. Bagaimana guru BK sekolah menyesuaikan diri dengan tradisi dan kebiasaan budaya masyarakat? Oke, kalau itu menyesuaikan diri itu kan ada peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita itu caranya adalah menyesuaikannya itu dengan lebih berhati-hati sih dalam bersikap, dalam berkata-kata, ya kan, atau berperilaku. Jadi kalau ada suatu daerah itu yang menjadi tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang suatu hal yang saklek, kayak ya kita harus ngikutin kayak gitu. Jadi cara menyesuaikannya dengan cari tahu dulu sih apa kebiasaan-kebiasaan yang nggak boleh saya lakukan kayak gitu. Itu secara saya menyesuaikan diri. Gitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam cara pandang budaya antara guru BK sekolah lokal dan guru BK sekolah dari luar daerah? Kalau perbedaan cara pandang sejauh ini khususnya dalam menangani siswa itu sebenarnya kalau saya yang mengalami itu ada ya dalam menangani siswa. Gini, kalau cara pandang orang lokal itu lebih ke menyelesaikan sesuatu tuh dengan secara adat kayak gitu. Artinya kayak mereka tuh masih lebih memikir nanti kita tuh ada dampaknya kayak gitu, kalau kita penanganannya seperti ini tuh nanti ada dampaknya ke apa namanya, ke adat mereka kayak gitu. Tapi karena kalau kita dari orang luar tuh kadang memposisikan diri tuh emang benar-benar tim netral kan, karena kan kita bukan asli di situ kan. Nah jadi ada sesuatu hal itu selalu kita selisih paham sih. Yang satunya karena unsur memang orang asli di situ jadi lebih nggak enakan, dan kita sedangkan orang luar tuh ya kita secara profesional gimana sih harusnya memberikan pembinaan pendisiplinan kepada anak itu ya seperti ini kayak gitu, harusnya seperti ini kayak gitu. Jadi ada, kalau ditanya cara pandang pasti ada gitu. Dalam hal memberikan layanan BK khususnya dalam memberikan pembinaan pada anak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai-nilai budaya setempat mempengaruhi etos kerja dan hubungan profesional di kalangan guru BK sekolah? Ya, nilai-nilai budaya mempengaruhi etos kerja sangat ya, saya bilang tadi itu. Jadi kayak yaitu terkadang ada jatuhnya tidak profesional gitu. Yang satu lebih memikirkan rasa tidak enaknya dengan warga setempat karena dia orang asli di situ ya gitu kan. Tapi kita karena bukan orang asli lebih bersifat netral, artinya ya selayaknya kalau siswa dengan pelanggaran ini kasus berat misalnya ya memang selayaknya harus mendapatkan pembinaan seperti ini. Contoh kalau misalnya nih ya anak yang sudah dihamil di luar nikah kayak gitu, ya harusnya kita mengeluarkan kayak gitu kan, bukan mengeluarkan ya, mengembalikan ke orang tuanya. Nah tapi terkadang ada orang lokal itu, guru lokal itu yang lebih berpikir gimana kita lebih atur lagi secara enak kayak gitu. Nah jadi itu menurut saya berpengaruh pada kinerja kita secara profesional, etos kerja kita gitu. Lebih ke unsur dia nggak enakan dengan budayanya dia, dengan orang lokal di situ, kita yang lebih mau berusaha untuk profesional gitu.
Pertanyaan selanjutnya, apakah guru BK sekolah di kawasan perbatasan memiliki kegiatan atau komunitas budaya yang mereka kembangkan sendiri? Sejauh ini tidak ada ya, nggak ada sih. Pertanyaan terakhir, bagaimana dampak globalisasi terhadap identitas budaya guru BK sekolah di daerah perbatasan? Dampak globalisasi terhadap identitas budaya ya, globalisasi ya sejauh ini ada beberapa menurut saya unsur-unsur budaya itu yang mulai menurun ya, karena dampak globalisasi itu kan artinya ada percampuran-percampuran dari luar kan. Jadi sebenarnya nilai-nilai budaya itu mulai ada yang saya bilang mulai luntur kayak gitu. Nah jadi dampaknya itu tadi adanya beberapa nilai-nilai budaya yang mulai menurun akan pengaruh-pengaruh dari luar.